أناجي الحق في ليل لهيب أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل لهيب أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Waba'du. Bapak Ibu wali santri SDQ Al-Qudah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kondisi yang sehat, dan semoga bagi keluarga dari santri maupun dari wali santri, semoga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakit, Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya. Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami untuk kali pertama, ini yang perdana, kami menyampaikan program SDQ Al-Qudah secara virtual. Tidak sebagaimana yang sebelum-sebelumnya kita mengundang panjenengan sedaya, kemudian kita bikinkan suatu acara, biasanya kita barengkan dengan kajian. Tapi untuk kali ini berbeda, karena tidak memungkinkan untuk kita mengadakan acara kumpul bersama, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya bisa menyampaikan lewat video. Dan insya Allah beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan program SDQ Al-Qudah. Gambarannya adalah secara garis besar, secara global. Nanti insya Allah kita akan bagikan file berupa program SDQ Al-Qudah. Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal, bahwa penyampaian video kali ini tentang program SDQ Al-Qudah hanya secara garis besar saja. Adapun untuk masalah perincian dan apabila ada kurang lebihnya, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada tim, kepada pihak sekolah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Dan untuk sosialisasi pertama akan disampaikan oleh Ustadz Nohan, kemudian nanti bertahap disampaikan oleh Ustadz Lutfi, kemudian Ustadz Ipul, kemudian juga Ustadz Abu Lukman. Dan untuk saat ini Ustadz Ayin selaku wali kelas 3 berhalangan hadir sebab beliau sedang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insya Allah kami diamanati oleh Bapak Kepala Sekolahnya, beliau Ustadz Aga, insya Allah untuk menyampaikan kurikulum yang ada di SDQ Putra. Untuk kurikulum tahun 2021-2022, insya Allah SDQ kita ada perubahan yang sangat signifikan, terutama dari nama sekolah kita sendiri, yang pada awalnya nama sekolah kita cuma SD, sekarang ditambah menjadi SDQ, Sekolah Dasar Quran. Menitik beratkan dari nama tersebut, maka ada perubahan besar, perombakan besar di dalam kurikulum saat ini. Secara garis besar kami akan sampaikan kurikulum pada
2021-2022, yaitu 1. Dari penataan kelas dan juga target-target yang akan dicapai oleh anak-anak. Target yang akan dicapai anak-anak mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, yaitu targetnya hafal 6 juz. Yang insya Allah nanti akan diterangkan oleh bagian tahfidz, yaitu oleh Ustadz Ipul. Bagian kedua yaitu tentang materi pelajaran, materi umum maupun materi diniyah. Materi umum sekarang ini yang diujikan yaitu meliputi matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga PKN. Dan kita tidak lagi menggunakan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang sudah terkenal, misalnya seperti Erlangga, BSE, dan sebagainya. Tetapi kita mencoba untuk membuat modul sendiri. Insya Allah nanti akan diterangkan oleh Ustadz Lutfi Ahmadi, insya Allah. Perubahan terbesar terjadi pada kelas 1. Alhamdulillah kami di sini diamanati untuk menjadi wali kelas 1. Perubahan besarnya yaitu kelas 1 saat ini hanya terfokus kepada baca, tulis, dan hitung. Program selama 1 tahun, anak-anak fokus membaca qiraatil alfal jilid 1 sampai dengan jilid 6, dan juga fokus untuk membaca Latin fokus untuk membaca Latin yang insya Allah masih sederhana, sedikit-sedikit untuk memahami sebuah kalimat. Tetapi untuk anak-anak yang memang sudah lancar membaca, di rumah silahkan membaca buku-buku ataupun cerita-cerita yang mendidik. Silahkan diperluas wawasannya, silahkan. Tetapi ketika ada di sekolahan, kita hanya terfokus untuk mereka, yaitu bacaan-bacaan sederhana. Selain bacaan juga tulisan. Kita mencoba di kelas 1 ini untuk belajar menulis rapi, baik tulisan Arab maupun tulisan Latin, insya Allah. Sedangkan yang tahun sebelumnya mengenai program di kelas 1, apabila anak-anak sudah memiliki hafalan, maka bisa melanjutkan. Itu program yang tahun lalu. Untuk tahun ini itu ditiadakan. Kita hanya terfokus untuk menyelesaikan target, yaitu membaca lancar qiraatil lil alfal jilid 1 sampai dengan jilid 6, dan juga membaca Latin. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut secara spesifik, bisa ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing, insya Allah. Karena waktu terbatas, dari kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kami diberi amanah untuk menyampaikan kronologi kenapa kita menggunakan modul baru. Seperti yang direncanakan sejak awal berdirinya PKBM Al-Qudwah, lembaga non-formal, kita memang ingin fokus kepada pelajaran diniyah, dan alhamdulillah sekarang lebih mengerucut kepada pencapaian hafalan Al-Quran. Setelah sekian tahun perjalanan PKBM Al-Qudwah yang kita ampu pada SDQ Al-Qudwah, mulai tahun ini alhamdulillah kita memulai mencetak modul baru. Tentunya sesuatu yang baru ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan, dan harapannya ke depan itu bisa kita revisi, bisa kita perbaiki agar modul yang baru ini bisa sebaik mungkin walaupun tidak sempurna. Harapan yang kita inginkan dari modul yang baru ini, kita bisa belajar efektif dengan keterbatasan waktu yang ada, karena waktu pelajaran kita, jam-jam belajar kita, hari-hari kita diusahakan lebih banyak untuk materi diniyah dan juga untuk materi menghafal Al-Quran, sehingga harapan yang terbesar kita, putra putri yang dititipkan kepada kita, terutama di SDQ Putra Al-Qudwah, bisa menjadi anak-anak solih yang berguna bagi agama, bagi bangsa dan negara, dan berbakti kepada kedua orang tua. Besar harapan kami, dukungan dari semua pihak, terutama orang tua, agar program yang sudah mulai kita jalankan ini, artinya program pergantian modul ini, bisa terlaksana dengan baik. Tidak lupa dalam perjalanan nanti kita mohon masukan-masukan dari para wali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Kepada seluruh wali santri rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah akan saya sampaikan, yaitu tentang program unggulan dari SDQ kita. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya sekarang kita namanya adalah SDQ, yaitu Sekolah Dasar Quran.
Untuk itu sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya mulai tahun ini 2021 2022 kita memiliki yaitu program unggulan tahfidz selama 6 tahun, itu adalah menghafal 6 juz dari belakang, yaitu juz 30 sampai juz 25. Dan ini adalah berlaku yaitu mulai kelas 1 tahun ini. Adapun yang saat ini kelas 2 ke atas, maka yaitu masih pemantapan qiraah, yaitu pembenaran makhraj dan juga tilawahnya, serta fokus ke murojaah. Dan insya Allah masih tetap menambah yaitu hafalan baru, akan tetapi porsinya dikurangi dari tahun yang lalu atau sesuai dengan arahan yaitu pengampunya masing-masing halaqah. Dan untuk khusus kelas 1 dan 2 ini akan diampu oleh guru kelasnya, yaitu tidak masuk kepada halaqah yang nanti akan dibentuk. Adapun untuk kelas 3, 4, 5 dan 6, maka langkahnya yang akan kita ambil yaitu akan dibentuk halaqah level. Maksudnya apa? Yaitu apa? Tingkatan menurut kemampuan bacaan, yang insya Allah akan ada yaitu 3 level. Yaitu level pertama kriterianya adalah baca belum lancar. Kalau diukur yaitu qiraah lil atfalnya masih jilid 1 sampai 3. Yang level kedua itu adalah kriterianya sudah mulai lancar. Kalau diukur yaitu dengan qiraah lil atfal yaitu masih jilid yaitu apa? 4 dan 5. Adapun yang level 3 kriterianya adalah sudah lancar banget yaitu membaca Al-Qur'an. Kalau diukur QLA yaitu sudah mencapai jilid yang ke-6 atau sudah selesai yaitu masuk ke Al-Qur'an. Jadi nanti halaqahnya adalah tidak lagi mengacu pada kelas yang ada sekarang ini. Jadi nanti bisa campur sesuai dengan yaitu kemampuan anak di dalam membaca Al-Qur'an. Adapun untuk program target hafalan 6 juz selama 6 tahun yaitu dengan rincian yang kelas 1 sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Ustaz Nuhan, yaitu apa? Pada semester pertama, semester 1 yaitu difokuskan untuk yaitu pembenaran makhraj dan tilawahnya dengan target selesai dan menguasai yaitu qiraah lil atfal dalam waktu yaitu 1 tahun. Maksudnya apa? Jika pada semester yang pertama QLA belum selesai, maka akan dilanjutkan pada semester kedua dan seterusnya. Karena apa? Memang kemampuan dari anak-anak itu adalah bertingkat-tingkat. Adapun pada semester yang kedua, pada kelas 1, yaitu baru mulai untuk memurojaah hafalan yang telah dimiliki, atau memulai hafalan dasar atau hafalan baru untuk yang belum memiliki yaitu hafalan. Targetnya adalah kelas 1 itu bisa menghafal setengah juz yaitu dari juz 30, mulai dari surat An-Nas sampai surat Al-Fajr. Untuk kelas 2 yaitu menghafal lanjutan juz 30 yaitu surat Al-Ghasyiyah sampai akhir dari juz 29 yaitu surat Al-Mulk. Yang kelas 3 yaitu menghafal juz 28 mulai surat At-Tahrim sampai surat Al-Mujadalah. Yang kelas 4 yaitu menghafal juz 27 mulai surat Al-Hadid sampai surat Ad-Dariyat. Kelas 5 menghafal juz 26 mulai surat Qaf sampai surat Al-Ahqaf. Yang kelas 6 menghafal juz 25 mulai surat Al-Jasiyah sampai surat Fussilat. Adapun teknis bagaimana cara mengajarnya di dalam halaqah yaitu masing-masing halaqah nanti akan diserahkan yaitu sepenuhnya kepada pengampu masing-masing. Adapun yaitu apa? Mungkin standarisasi dari kita yaitu apa? Untuk qiraah, pembenaran bacaan dan makhraj itu nanti semuanya yaitu kita yang ngampu. Jadi apa? Untuk porsinya wali mungkin bisa dikasih yaitu apa? Untuk murojaah yaitu sesuai dengan yaitu pengampunya masing-masing, yaitu pengampu membuatkan jadwal murojaah anak di rumah. Nah, ini nanti semuanya adalah
tergantung atau terserah atau diserahkan sepenuhnya kepada pengampu masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu menganugerahkan kita semuanya keikhlasan di dalam amal ibadah kita, dijauhkan sejauh-jauhnya ya dari sifat atau sikap riya dan juga sum'ah di dalam amalan kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita tetap di atas jalan yang lurus hingga akhir yaitu ajal kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah azza wajalla. Juga salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, juga keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang kami hormati, pada kesempatan ini saya diamanai untuk menyampaikan kepada antum sekalian tentang apa-apa atau hal-hal yang menjadi kewajiban bagi wali santri. Yang pertama, bahwa orang tua atau wali santri kita minta untuk membaca dan menandatangani buku penghubung ketika dibagikan. Jadi nanti setiap santri akan mendapatkan buku penghubung, yang di situ di buku penghubung itu akan ada catatan-catatan dari pengajarnya mengenai apa-apa atau hal-hal yang diajarkan di sekolah. Dengan Bapak Ibu dan membaca dan menandatangani, berarti Bapak dan Ibu mengetahui, demikianlah harapan kami, mengetahui apa yang menjadi kegiatan Ananda di sekolah. Kemudian kewajiban yang kedua, bahwa wali santri, orang tua wajib menghadiri undangan dari lembaga PKBM SDQ Al-Qudwah apabila ada kegiatan. Jadi ketika ada kegiatan akan kami berikan undangan, maka wajib bagi antum untuk menghadiri. Namun apabila antum berhalangan, maka wajib bagi antum untuk menyampaikan uzur kenapa tidak bisa hadir, sehingga kami tahu bahwa orang tua fulan tidak bisa hadir karena ini dan itu. Kemudian yang ketiga, orang tua wali santri wajib memberi kabar apabila Ananda berhalangan masuk. Misalkan hari ini Ananda sedang kurang enak badan, maka wajib bagi orang tua untuk menyampaikan kepada kami. Kemana disampaikan? Maka sampaikanlah kepada wali kelasnya masing-masing. Jadi sampaikan kepada wali kelas masing-masing bahwa Ananda hari ini tidak ada masuk dengan alasan ini dan itu. Kemudian yang keempat, yang menjadi kewajiban bagi wali santri adalah berusaha membayar administrasi sekolah dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, berusaha mengantar dan menjemput Ananda tepat pada waktunya. Yang keenam, mengusahakan supaya santri atau Ananda sudah sarapan di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Yang ketujuh, orang tua wali santri wajib membimbing Ananda di rumah untuk mengulang apa yang diajarkan oleh pengajar di sekolah, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya sekedar teori yang diajarkan di sekolah namun tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, orang tua dan wali santri wajib mengkonsultasikan perkembangan santri bila diperlukan. Sangat kami harapkan komunikasi dari orang tua kepada pihak sekolah, dalam hal ini kepada wali santri masing-masing,
mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi pada Ananda. Kemudian yang ke-9, orang tua atau wali santri wajib bekerja sama untuk membimbing, menerapkan adab dan akhlak yang telah diajarkan di sekolah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi teladan bagi Ananda. Sebagaimana kita menginginkan Ananda untuk sholat 5 waktu, maka wajib bagi kita untuk memberikan teladan kepada Ananda. Kita menginginkan Ananda untuk berkata jujur, maka wajib bagi kita juga untuk berkata jujur, dan seterusnya. Kemudian yang ke-10, jika terjadi suatu permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, kami mohon wali santri untuk menghubungi pihak sekolah. Dalam hal ini bisa langsung datang ke sekolah atau mencari solusi secara bersama-sama sehingga terjadi komunikasi dengan pihak sekolah. Saya kira ini 10 hal yang menjadi kewajiban bagi wali santri. Semoga dengan adanya penyampaian ini kita bisa bekerja sama membimbing Ananda untuk kebaikan Ananda di kemudian hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan sosialisasi program SDK Al-Qudwah 2. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar bisa senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada anak didik kita, kepada santri-santri kita, agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya yang bisa membanggakan orang tua kelak di dunia maupun di akhirat. Terakhir kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah kali pertama kami membuat video tentang sosialisasi program SDK Al-Qudwah. Ya, kondisi seadanya, dengan kamera seadanya, dengan tempat syuting video juga seadanya. Harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa tersampaikan kepada panjenengan sedaya. Harapannya video yang kami sampaikan ini sedikit mewakili. Adapun ketika nanti ada pertanyaan sebagaimana yang kami sampaikan di awal, bisa langsung bertanya kepada kami. Silakan kalau mau datang langsung bisa, ataupun melalui pesan singkat di sosial media atau WhatsApp. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan apa yang kita usahakan. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unajil haqqa fi laylin بهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى.